Istimewa ialah sesuatu yang mempunyai nilai lebih dari sesuatu yang lain, sehingga menjadi keunggulan tersendiri. Begitu juga halnya dengan Gunung Sibaya. Gunung yang menurut saya gunung istimewa dikarenakan beberapa faktor, baik itu pemandangan, jalur, dan lainnya. Ini merupakan pendakian pertama saya di tahun 2020. Jadi pada tanggal 24 Januari 2020, saya dan kawan-kawan memutuskan untuk mendaki Gunung Sibaya. Mengapa memilih Gunung Sibaya? Ya, dikarenakan dalam pendakian kali ini, saya bersama teman-teman yang baru sekali 2 kali mendaki gunung. Dan saya pun sudah rindu dengan gunung ini. Karena terakhir kali saya kesini ialah pada bulan Juli 2019 lalu. Sudah cukup lama bukan? Kami berangkat dari rumah teman saya yang bernama Bima sekitar pukul 4 sore untuk menuju terminal. Ketika sampai di terminal, saya dan kawan-kawan sempat sedikit khawatir sebab bus Simas yang menuju kota Kabanjai sudah tidak ada lagi. Namun setelah salah seorang pengurus PT Bus Simas berkonfirmasi dengan salah satu supir bus, akhirnya bus menuju kota Kabanjai pun ada. Setelah menunggu bus cukup lama, akhirnya kami berangkat dari kota Pematang Siantar sekitar pukul setengah 6 sore. Sebenarnya sih, ini sudah terlalu lama dari waktu yang direncanakan. Ya sudahlah, apa boleh buat. Jadi, untuk menuju kota Kabanjai membutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Kami pun menikmati perjalanan selama 3 jam ini. Jadi, bus Simas ini merupakan bus favorit para pendaki yang ingin menuju Bukit Gundul, Bukit Gajah Bobo, Gunung Sibuatan maupun Gunung Sibaya. Sesampainya di kota Kabanjahe, kami langsung menuju masjid yang tak begitu jauh dari terminal untuk melaksanakan sholat Isya. Jadi dari sini itu sekitar 16 km ke pos regis Gunung Sibaya. Lumayan jauh bukan? Setelah selesai sholat, kami pun bergegas bergerak untuk menuju pos regis Gunung Sibaya. Jadi di kota Kabanjai ini walaupun malam hari, tetapi angkutan kota masih banyak yang beroperasi. Jadi buat kawan-kawan sekalian, tidak perlu khawatir jika terlalu malam sampai di kota ini. Selepas turun dari angkot, kami masih harus berjalan sekitar 2,5 jam untuk menuju pos regis. Sebenarnya sih, angkot yang langsung menuju pos regis ada, tetapi saya dan kawan-kawan lebih memilih berjalan kaki dari Pajak Buah. Ya, hitung-hitung titik nol pendakian sih, karena dari pos regis menuju puncak Gunung Sibaya itu hanya memakan waktu kurang lebih 45 menit saja. Jalur menuju pos regis berupa aspal, sehingga memudahkan kami untuk berjalan menuju pos regis. Jadi, dari Pajak Buah, kami akan menuju pintu rimba yang berjarak kurang lebih 2 km. Dan di sini pun masih banyak rumah-rumah warga dan penginapan. Oh ya,
Saya sarankan buat kawan-kawan sekalian, jikalau mendaki Gunung Sibayak terutama pada malam hari, sebaiknya kawan-kawan sekalian naik angkot saja untuk menuju pos regis. Karena selain jaraknya yang cukup jauh, ternyata di sini juga ada beberapa orang anak muda yang sempat mengganggu perjalanan kami. Saya pun sempat emosi, tetapi seorang teman saya berkata, "Kita di sini pendatang, maka diamlah selagi hal itu tidak menyakiti dan membahayakanmu." Sebelum memasuki pintu rimba, kami beristirahat sejenak supaya stamina kami kembali normal dan tak lupa pula meneguk air mineral. Setelah beristirahat cukup dan membasahi tenggorokan dengan air, kami kembali melanjutkan pendakian pada malam hari ini. Begitu memasuki pintu rimba, spontan jalur dan suasananya pun langsung berubah. Dari yang tadinya terang menjadi gelap gulita. Dari yang tadinya banyak rumah-rumah warga menjadi pepohonan yang begitu rapat. Dengan menggunakan alat penerangan seadanya, kami terus berjalan menelusuri gelapnya jalur Gunung Sibayak. Kami juga harus berhati-hati karena di sekitaran jalur ini masih banyak hewan-hewan liar seperti ular, lipan, dan lainnya. Jalur yang begitu gelap, ditambah lagi tanjakan yang cukup curam, tak menghalangi kami untuk menuju pos regis Gunung Sibayak. Jadi, dari pintu rimba sampai ke pos regis itu jalurnya bervariasi, kadang menanjak, turun, maupun landai. Ya, pada akhirnya jalur yang menanjak itu jauh lebih banyak dibandingkan yang menurun dan landai. Mengingat rekan-rekan saya ini terlalu banyak beristirahat, akhirnya saya dan satu orang kawan saya yang bernama Rian memutuskan untuk jalan duluan. Jarum jam yang menunjukkan pukul 12 malam, ditambah lagi gelapnya jalur dan kami hanya berdua, membuat saya sempat berpikir yang aneh-aneh. Tapi saya terus berusaha menenangkan pikiran saya, supaya tetap berpikir seperti biasa. Akhirnya saya dan Rian sampai di pos regis Gunung Sibayak sekitar pukul 1 dini hari. Saya bersama Rian pun mengistirahatkan badan sejenak sembari menunggu rekan-rekan saya di belakang sana. Setelah rekan-rekan saya sampai, kami pun langsung bergegas bergerak menuju area camp atau parkiran atas. Untuk biaya registrasi, satu orang itu dikenakan biaya Rp10.000. Singkat cerita, kami pun sampai di area camp sekitar pukul 1:15. Kami segera beristirahat karena besok pagi kami masih harus melanjutkan pendakian. Keesokan pagi, saya dan Bima pun bergegas bangun untuk segera packing. Oke kawan-kawan, sekarang sekitar pukul 7 pagi. Jadi kami akan segera beres packing sekitar 5 menit lagi ya, untuk menuju puncak Gunung Sibayak. Jadi ini Gunung Sibayak ini masih ya dibilang gunung yang gunung seperti gunung tempat wisata lah, sudah dikelola jalannya. Jadi kita hanya perlu trekking sedikit saja jika kita mengendarai sepeda motor, karena jalurnya itu sudah aspal sampai ke tengah-tengah gunung, jadi tidak perlu capek-capek lah jalan dari bawah. Jadi saya dan Bima setenda, dan tenda kami pun lumayan berjarak dari tenda-tenda rekan saya yang lain. Ini dikarenakan tadi malam area tersebut sudah dipenuhi oleh tenda-tenda pendaki lain.
Kami pun menyusun barang-barang dan kemudian bergerak menuju tenda rekan-rekan untuk sarapan. Jadi dari sini kami masih harus melakukan pendakian sekitar setengah jaman untuk menuju area camp yang berada di sekitaran kawah Gunung Sibaya. Kami pun masak dan kemudian makan bersama-sama. Entah kenapa, gunung selalu memberikan suasana yang berbeda, yakni ketenangan. Tidak seperti di kota yang begitu banyak lika-liku masalah kehidupan. Itulah salah satu alasan mengapa saya kembali lagi dan lagi ke gunung. Jadi, tempat kami mendirikan tenda ini berada di tengah-tengah gunung, dan di sini pun sudah ada beberapa warung dan area parkiran. Bahkan jalurnya pun sudah berupa aspal. Rencananya sih kami akan berangkat menuju puncak selesai sarapan. Namun rekan-rekan saya yang lain lebih memilih ketika siang saja berangkat ke sana. Bahkan Bang Giri, salah seorang rekan kami, lebih memilih untuk tetap di sini saja. Setelah selesai sarapan, kami pun beristirahat sejenak. Kemudian langsung bergegas mendaki. Jadi yang akan berangkat duluan adalah aku, Bima, Bayu Arkan, dan Jaki.